Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, salam jumpa dari kami Yayasan Imam Ahmad Rajani dalam program seri pengajaran firman Tuhan. Kami sampaikan shalom dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik, diberkati Tuhan, dijaga Tuhan selalu dalam pemeliharaannya, dicukupkan oleh Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan yang kita sembah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang memelihara kita dari semua aspek hidup kita, baik roh kita, baik jiwa kita, tubuh kita terpelihara sempurna. Baik, kita akan masuk pada bagian yang kedua dari judul tema kita pada tanggal 5 September yang lalu adalah Imamat Rajani atau Royal Priesthood. Kita baca ayat pokok kita terambil dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10, kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itulah bangsa-bangsa di luar Israel, karena panggilan ini pertama itu pemilihannya jatuh kepada bangsa Israel, tetapi karena mereka degil, pemberontak, karena kepalaannya Tuhan mengalihkan program ini atau rencana tertinggi ini kepada bangsa-bangsa di luar Israel, dan termasuk di dalamnya saudara dan saya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kalau kita ketahui ada 10 pelajaran dasar bagi setiap orang percaya dalam membangun imannya, itu yang diajar Tuhan Yesus. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus menurut Injil Matius ya. Dan ada 10 pelajaran dasar, itu kita bisa lihat nanti, itu bagaimana hal berdoa, hal memberi sedekah, kemudian hal mengampuni, kemudian ya di sini salah satu adalah Tuhan mengajar kita itu adalah hal berdoa. Dan terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan yang ke-10, dan kita sudah tahu persis terkenal dengan judul doa disebut dengan doa Bapa Kami. Ya, saya ambil pada bagian teks dari ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 dari Injil Matius pasal yang ke-6, berbunyi demikian. Karena itu berdoalah demikian: Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terjemahan yang lama, dipermuliakanlah namamu. Kemudian ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu. Perhatikan, datanglah kerajaan sorga, artinya kerajaan Allah. Jadilah kehendakmu, artinya kehendak Allah atau kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Nah, kita tahu bahwa doa ini itu mengandung unsur perintah. Ya, ini adalah kalimat perintah yang berarti harus selalu setiap kita yang berdoa, kita harus merenungkan, sebab kita harus menggenapi atau kita harus kerjakan apa yang kita doakan, atau kita doakan apa yang kita kerjakan. Dan di sini apa yang kita doakan bagi setiap orang pengikut Yesus itu harus kita merenungkan, tentu juga harus juga memperhatikan secara saksama, dan juga harus menggenapinya, dan harus juga diwujud nyatakan di bumi. Ini merupakan doa syafaat daripada orang-orang kudus bagi kedatangan kerajaan itu atau kerajaan Allah, ya, untuk ikut memerintah bersama-sama dengan Yesus di bumi. Inilah doa syafaat kita semua. Kemudian bagian yang B, bahwa teks Alkitab di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, saya percaya teks ini sudah tidak asing lagi buat kita. Adalah peringatan atau teguran keras loh kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, atau sebagai pengkhotbah, sebagai penginjil, sebagai pendeta jemaat atau pelayan khusus, atau penatua, atau syamas, atau majelis jemaat, atau pengajar, atau aktivis gereja, untuk memprioritaskan hal kerajaan Allah atau kerajaan sorga menjadi pemberitaan atau pewartaan utama. Coba kita baca ayatnya dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat ke-23. Dikatakan seperti ini: bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ya
ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan garis bawahi kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat yang ke-22. Nah, pada hari terakhir, ya kita sekarang sudah sampai pada situasi hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, Tuhan marah di sini loh. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya anak-anak kerajaan yang tidak melakukan kehendaknya atau memprioritaskan apa yang menjadi rencana tertinggi daripada Bapa di sorga. Maka Bapa ini marah kepada anaknya dan dia usir, ya, diusir di sini itu kayak orang mengusir ya anak yang durhaka seperti itu, ya, dan tidak mau tahu lagi dengan anak itu. Banyak kita lihat ya di dalam ya hubungan antara orang tua dengan anak, karena anak melakukan pemberontakan, pendurhakaan begitu luar biasa sehingga orang tuanya mengusir dia, pergi, tinggalkan aku tidak mau tahu kenal engkau sebagai anak lagi, dan putuslah hubungan kami. Demikian juga seperti ini, saudara. Apa yang jadi persoalan? Poinnya apa di sini? Karena apa yang kita sampaikan, kita serukan Tuhan, Tuhan, tapi kita tidak memprioritaskan ya hal kerajaan Allah atau hal kerajaan sorga itu menjadi pemberitaan utama atau pewartaan utama dari setiap pelayanan kita. Karena kita pasti akan membawa setiap orang yang percaya untuk masuk di dalam rencana Allah, yang pasti dia bisa masuk dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Itu intinya. Itu poinnya. Tidak boleh yang lain bisa tambah. Tapi poinnya yang prioritaskan pewartaan untuk pemberitaan kita adalah bagaimana membimbing orang masuk di dalam rencana tertinggi Tuhan untuk dia bisa ada di dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Kemudian lanjut lagi. Pada bagian yang C ini, orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan yang terpilih, perhatikan, ada proses, ada tahapannya. Mereka itulah yang menjadi imam-imam dan akan memerintah sebagai raja-raja bersama dengan Yesus yang adalah raja di raja atau raja besar atau the great king di bumi. Untuk apa? Menjadi imamat yang rajani atau the royal priesthood, ya. Jadi sudah perhatikan bahwa proses untuk menjadi kita sebagai imam-imam nanti dan juga menjadi raja, merajai bersama-sama dengan Yesus adalah raja di raja atau raja di atas segala raja atau the King of Kings. Makanya proses penjenjangan kita adalah pertama kita dipanggil, kemudian akhirnya dari panggilan itu terseleksi, kita dipilih, kemudian lagi dari yang dipilih itu diseleksi lagi hingga jadi yang terpilih. Berarti termasuk panggilan tertinggi, ya. Panggilan tertinggi bagi setiap kita orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini. Ada satu ya pelajaran di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, itu ayat pertama, kedua dan 14, dan ini pelajaran ini kalau kita tahu itu adalah pelajaran ke-9 dari pengajaran Tuhan Yesus waktu dia ada di zamannya, itu mengenai hal kerajaan sorga. Kita bisa baca dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama dan kedua. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Yesus selalu dalam mengajar, dia selalu memakai perumpamaan ya atau memakai simbol-simbol. Dia katakan seperti ini pada ayat yang kedua, hal kerajaan surga seumpama seorang raja ya yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, saya percaya mungkin banyak kita yang sudah tahu ceritanya dari perumpamaan ini, tapi yang saya mau tekankan di sini bahwa ini persoalan adalah hal kerajaan surga. Yang Tuhan angkat sini persoalan adalah hal kerajaan surga, artinya berarti adalah bagaimana kita dapat mencapai tujuan akhir ini untuk ada di dalam sini, ada di dalam kerajaannya. Jangan sampai gagal. Jadi persoalan di sini adalah poinnya adalah bagaimana kita berhasil masuk atau kita gagal masuk di dalam kerajaan ini. Nah, di sini kita lihat panjang lebar ceritanya, saya tidak uraikan di sini, tapi saya mau ambil poinnya ayat 1 dan 2 mengenai hal kerajaan surga ini. Salah satu itu akhirnya mereka berdalih-dalih, dan ayat kesimpulan pada ayat yang ke-14 Tuhan katakan seperti ini. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Perhatikan. Jadi kita semua ini banyak dipanggil dari setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa. Banyak sekali dipanggil untuk masuk dalam rencananya. Tapi seleksi yang panjang terjadi, proses yang terjadi, maka banyak yang berguguran. Akhirnya yang terpilih, ya yang dipilih itu sedikit.
sedikit. Dan ini lagi diproses lagi. Diproses lagi dari yang dipilih, yang tinggal sedikit itu diproses lagi sehingga tinggal amat sedikit. Dan mereka kelompok inilah disebut dengan kelompok ya yang terpilih. Dan kita tahu bahwa untuk menjadi imam itu adalah terpilih di antara yang dipilih. Kalau kita kembali melihat Israel pertama, rencana ini dinyatakan kepada mereka, maka mereka waktu dipanggil keluar dari tanah perbudakan Mesir itu jumlahnya ya kurang lebih ada 3,5 juta orang. Tapi proses panjang yang terus Tuhan terjadi buat mereka, dan akhirnya ya dengan kasus anak lembu emas maka menyembah. Di situ sudah lihat, akhirnya yang dipilih tinggal satu suku. Satu suku, dan itu dari 12 suku Israel adalah suku Lewi. Kemudian proses lagi dari suku Lewi itu hanya ya satu keluarga yang terpilih diantaranya adalah keturunan daripada Harun. Itu untuk jadi apa? Imam-imam. Mereka adalah keturunan imam. Ya, Harun keturunan imam, maka dia sebagai imam besar, high priest. Kemudian anaknya Nadab, Abihu juga menjadi imam besar. Kemudian turun lagi Eliezer juga menjadi imam besar. Ya, itu turunan daripada Harun. Jadi mereka adalah menjadi pribadi atau keluarga yang terpilih. Artinya mereka tereliminasi dari satu panggilan satu bangsa itu sehingga menjadi tinggal satu keluarga. Jadi sudah lihat proses ini akan berlangsung juga buat kita orang-orang perjanjian baru. Kita banyak semua dipanggil untuk masuk dalam rencananya, percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Tapi proses yang terjadi ya dari waktu ke waktu membuat kita akhirnya tinggal sedikit yang dipilih. Dari sedikit yang dipilih terseleksi lagi, dan akhirnya tinggal paling sedikit yang terpilih. Dan kelompok yang terpilih inilah yang Tuhan percayakan untuk menjadi imam-imam dan akan memerintah sebagai raja-raja. Karena saya ini imam-imam dan raja-raja artinya jamak, banyak. Ya, tidak lebih dari satu. Kalau imam besarnya hanya satu tunggal itu Yesus, atau high priestnya Yesus, dan kemudian Yesus adalah raja di raja atau King of Kings. Tapi dia membawahi raja-raja dan imam-imam, dan imam-imam itulah orang yang sudah terseleksi. Dari dipanggil, dipilih dan terpilih, itulah yang akan menjabati jabatan imam-imam yang kemudian akan menjadi raja, atau yang kita kenal disebut dengan imamat yang rajani atau a royal priesthood, seperti judul daripada pembahasan kita, pelajaran kita ya pada hari ini. Sebab itu saudara perhatikan di sini. Saya ulangi lagi bagian yang C ini, bagi kita lebih jelas lagi. Memang terseleksi. Ya, kalau sudah lihat Indonesian Idol sama. Ya, ada tim audisi turun ke tiap-tiap provinsi, kemudian mereka audisi dan ketemu dengan orang-orang yang ya lumayan bisa sudah nyanyi, lumayan, dan mereka dapat golden card ya. Kemudian dia dibawa ke Jakarta, diundang ke Jakarta hadir, dan seleksi juga yang panjang. Ya, berjalan akhirnya yang dipanggil banyak, kemudian sisanya yang dipilih mungkin tinggal ya terakhir masuk babak spektakuler tinggal 12 atau 13 orang. Nah, mereka digodok lagi dengan proses lagi yang lebih ketat lagi, dan keluar yang terpilih tinggal 2, itu masuk di babak grand final. Dan mereka ini sudah dianggap menjadi juara. Ya, mungkin prosesnya bisa ya analogi dengan bagaimana seleksi untuk mencari ya Indonesian Idol ya. Nah, demikian juga proses untuk menjadi imam yang rajani atau imamat-imamat yang rajani. Prosesnya dipanggil banyak, kemudian proses panjang jadi sedikit yang dipilih, kemudian diproses lagi, akhirnya lebih sedikit lagi yang terpilih. Nah, yang terpilih inilah ya, mereka inilah yang akan menjadi imam-imam dan akan memerintah sebagai raja-raja. Ini perhatikan raja kecil ya, makanya ditulis ini R kecil. Imam juga I kecil, kemudian karena ini jamak maka imam-imam, kemudian dan akan memerintah sebagai raja-raja bersama-sama dengan Yesus yang adalah raja di raja atau the great king di bumi menjadi imamat yang rajani atau a royal priesthood yang sudah tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua 9 dan 10 merupakan ayat pokok pembahasan kita atau judul tema kita pada hari ini. Kita bisa lihat dalam kitab Wahyu, masih punya ada hubungan relevansi dengan ayat ini juga. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Kita akan lihat bersama-sama. Dikatakan demikian, mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala tuan, ya.
dan raja di atas segala raja, Lord of Lords dan King of Kings. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapakah yang bersama-sama dengan dia dan akan menang? Yaitu mereka, ada syaratnya ini, ada standarnya loh. Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih. Versi yang lain itu adalah yang terpilih. Jadi mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang terakhir adalah dan yang setia akan terus bertahan dalam proses ini sampai dia keluar sebagai pemenang. Inilah akan menjadi imam-imam dan raja. Nah, ini bagian pendahuluan kita, dan tema ini kita sudah bahas pada bagian pertama dan kita masuk pada bagian kedua hari ini. Yang lalu kita sudah tahu pada 1 Romawi itu adalah bagaimana ya kita telah belajar bersama-sama tentang struktur kerajaan sorga di bumi, ya. Dan kita tahu di situ ada ya 5 poin. Secara cepat saya akan bacakan bahwa bentuk pemerintahan adalah teokrasi yang dikepalai oleh raja besar atau the great king, ialah Tuhan Yesus. Kemudian B-nya itu kekuasaan tertinggi dipegang secara absolut, mutlak, penguasa tunggal oleh raja besar dan dijalankan sepenuhnya oleh imam-imam dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Kemudian C-nya itu menyangkut 2 hal yang diperhatikan, bahwa ada wilayah kekuasaan dan pusat pemerintahan, ya, atau tempat pemerintahannya. Kalau masa kini itu di seluruh bumi berpusat kepada orang-orang percaya serta komunitas orang percaya yang sudah lahir baru. Ini kini. Kemudian masa yang akan datang itu juga di seluruh bumi, wilayah kekuasaannya, domainnya, dan pusat pemerintahannya itu ada di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, yang lalu kita sudah bahas itu. Kemudian yang D itu sistem pemerintahan di dalam kerajaan ini adalah imamat rajani atau royal priesthood. Kemudian E-nya yang terakhir dari struktur kerajaan sorga di bumi, dasar pemerintahannya adalah keadilan dan kebenaran yang kita sudah tahu dalam Yesaya 9:5-6 dan juga ada dalam Yesaya 11 ayat 4 sampai dengan yang kelima, ya. Itu bagian 1 Romawi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu pada bagian yang pertama dari tema kita imamat rajani atau royal priesthood. Kemudian kita masuk yang selalu juga kita sudah masuk pada bagian kedua Romawi, yaitu panggilan tertinggi membangun kerajaan imam. Nah, ini panggilan tertinggi, ya. Ini panggilan tertinggi. Kalau siapa masuk pada panggilan tertinggi, betapa dia menjadi pribadi atau keluarga atau komunitas yang berbahagia. Dan kita sudah bahas kemarin panjang lebar pada pertemuan kita kemarin pada tanggal 5 September yang lalu. Itu pada A adalah panggilan kepada bangsa Israel dan prosesnya, ya. Kita sudah membahas secara detail panggilan dan saya buat ringkasan di sini yang kita tahu jelas di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 5 dan yang ke-6. Itu yang pertama, bahwa mereka dibebaskan jadi orang merdeka yang pertama dengan cara menebus mereka oleh darah anak domba jantan tidak bercela yang berumur 1 tahun, yang kemudian ya pada tulang yang ke-10 kita sudah tahu disembeli, kemudian darahnya ditaruh di pasu, dan Tuhan perintahkan lewat Musa kepada semua orang Israel yang menyembeli domba atau kambing itu oleskan pada ambang atas rumah mereka, pintu rumah mereka, dan dioles juga pada kedua tiang mereka. Nah, nanti malam Tuhan akan datang menulahi Mesir. Ya, jadi rumah yang tidak ada tanda darah ini, maka rumah itu akan ditulahi dengan kematian daripada anak sulung. Sudah tahu bicara anak sulung itulah pewaris kerajaan. Ya, pewaris tahta kerajaan. Jadi anak sulung loh. Ya, jadi berarti katakan dinasti kerajaan Mesir pasti akan terjadi kekosongan atau terjadi vakum kalau sampai anak sulungnya mati. Dan kita tahu Firaun itu anak sulungnya mati karena ya pemusnah itu datang menulahi, dan semua anak sulung baik dari putra mahkotanya sampai semua pegawai dalam kerajaan ya Mesir itu dan semua rakyat Mesir sampai kepada orang tawanan dan juga binatang-binatang itu mengalami kematian anak sulung mereka. Jadi berarti terjadi kevakuman di dalam ya dinasti pemerintahan di kerajaan Mesir, karena putra mahkota yang sebentar nanti akan melanjutkan tongkat estafet pemerintahan di kerajaan Mesir telah hilang. Ya, telah mati, dimusnahkan. Kemudian kita tahu juga Firaun juga akhirnya juga gugur pada saat mereka kejar kembali, dan mereka ditenggelamkan di ya Laut Tebarau. Jadi 2 generasi ini
kita lihat gugur begitu saja. Sehingga terjadi katakanlah kevakuman pemerintahan dalam kerajaan Mesir. Ini Tuhan buat ini supaya apa? Supaya fokus orang ya Mesir itu tidak lagi kepada Israel. Karena mereka di dalamnya terjadi masalah dalam sistem pemerintahan di dalam negeri mereka. Itu cara Tuhan, saudara lihat. Dan Tuhan membunuh anak sulung ini karena menyangkut dengan ya pewaris takhta. Demikian juga kita bisa lihat di sini ya bagian yang kedua dari panggilan tertinggi kepada bangsa Israel dan prosesnya itu mereka dibebaskan atau dimerdekakan dengan melepaskan mereka ya dari cengkraman ya perbudakan Mesir itu dengan tiang awan dan lewat laut Tebarau. Dan kita tahu ceritanya kemarin sudah saya uraikan bahwa akhirnya ya waktu orang Israel menyeberang di laut Tebarau yang sudah terbelah menjadi jalan raya dan mereka sampai ke tepian seberang, kemudian juga dikejar oleh bala pasukan ya tentara Mesir di bawah pimpinan Firaun sendiri loh, dengan 600 rata kuda dan pasukan-pasukan elit mereka, juga dengan ya rakyat mereka dan juga tentara mereka, dan semua mereka mati dicampakkan di dalam laut. Jadi Mesir ya dengan rajanya itu diselesaikan, dicampakkan dalam laut dan mereka mati berhantaran seperti itu. Sehingga kita melihat di sini bahwa Israel keluar dengan kemenangan ya, dengan kebebasan kemerdekaan dari cengkraman Mesir, tapi Mesir dimatikan oleh Tuhan dalam laut. Dan kita tahu bahwa peristiwa ini Paulus mendapat penyingkapannya dan kita tahu itu adalah baptisan air dan baptisan Roh Kudus ya. Yang kita sudah tahu di dalam kemarin kita sudah bahas di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kedua ya. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Perhatikan loh, ini bicara mengenai baptisan, betapa pentingnya baptisan berperan ya di dalam bagaimana Tuhan membawa setiap orang atau setiap umat, proses baik bangsa-bangsa maupun Israel masuk dalam rencana yang tertinggi. Ini terlibat di dalam surah, lihat di sini ada satu proses disebut dengan baptisan ya awan dan baptisan laut, dan kita tahu adalah baptisan Roh Kudus dan baptisan air ya. Kemudian sesudah itu Tuhan membawa mereka ya di bawah pimpinan Musa datang kepada Tuhan. Tuhan ada di Gunung Sinai di tangan Horeb di situ untuk apa? Mereka membuat perjanjian dengan Tuhan, makanya diikat dengan perjanjian di kaki Gunung Sinai. Kemudian yang keempat, meterai perjanjian adalah darah anak lembu jantan dan darah anak domba jantan. Sudah perhatikan ya. Kemudian yang kelima yang kemarin kita sudah bahas, isi perjanjian ialah 10 firman yang menjadi dasar hukum Taurat. Dasar hukum Taurat itu 10 firman. Kemudian ya 10 firman kita tahu kan, jangan ada Allah lain di hadapanmu selain aku adalah aku ya. Kemudian juga jangan membuat ya patung menyerupai apapun juga untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormati ayah ibumu supaya umur diperpanjang. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan jadi saksi dusta. Dan yang kesepuluh, jangan mengingini milik orang lain. Dan 10 hukum dasar ini itu merupakan cikal bakal menjadi hukum Taurat yang berkembang jadi 613 hukum ya, yang terdiri dari 365 larangan dan 248 adalah perintah. Yang kita ketahui seperti itu saudara. Tuhan mengikat perjanjian untuk mereka sampai kepada panggilan tertinggi untuk menjadi imam dan raja kepada khususnya bangsa Israel. Kemudian yang keenam, isi perjanjian itu ditulis pada kedua loh batu. Semua isi yang 10 itu, kiri dan kanan, yang kita sudah tahu persis ya. Dan kemudian kita akan masuk pada bagian B. Itu panggilan kepada bangsa-bangsa lain dan prosesnya seperti saudara dan saya ada bangsa-bangsa lain yang diproses untuk masuk dalam rencana tertinggi ini. Ya, panggilan menjadi imam dan raja. Di antaranya ya kita semua dari setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa. Sebab itu saudara perhatikan, ini panggilan yang termulia, panggilan teragung, panggilan yang amat sangat berharga. Kalau saudara tidak mengerti betapa saudara orang yang malang, tapi saya percaya sesudah kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita akan kembali ya dibuat mengerti untuk cepat-cepat membawa proses pribadi kita, keluarga kita, bahkan komunitas kita untuk masuk dalam rencana tertinggi ini, untuk menjadi imam-imam dan raja yang sebentar nanti akan memerintah bersama-sama dengan Yesus ketika dia membangun kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah, prosesnya sama karena analogi ya, sejajar ini, paralel ya. Kalau tadi mereka juga ya dibebaskan, sebentar nanti kita akan lihat ada ya tabel yang saya buat untuk kita bisa bandingkan secara langsung. Dan ini saya akan bahas khusus di bagian 2 Romawi B
Itu panggilan kepada bangsa-bangsa lain dan prosesnya yang kita sudah tahu ya, di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 5, 9 dan 10 kita akan baca. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Siapakah ya? Kamu itu adalah saudara dan saya dari setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa. Untuk apa? Dipakai sebagai ornamen atau elemen daripada pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-9 merupakan ayat pokok kita, tetapi kamulah. Siapakah kamu? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya juga, bangsa yang terpilih. Perhatikan, tadi dipanggil, dipilih dan terpilih. Ya. Nah, itu berarti yang terbaik di antara yang dipilih. Dipanggil dulu, proses lagi, tinggal sedikit yang dipilih, proses lagi, tinggal amat sedikit itu yang terpilih. Dan yang terpilih itu akan Tuhan jadikan sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita atau kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita menjadi alatnya untuk bisa menyampaikan rencana Tuhan bagi setiap orang. Kemudian ayat yang 10. Ini status kita yang dulu sebelum kita dipilih, sebelum panggilan ini jatuh kepada bangsa-bangsa yang lain. Tadinya panggilan ini itu Tuhan jatuh hati kepada Israel. Makanya proses kita yang dulu tuh seperti ini status kita. Kamu atau saudara dan saya atau bangsa-bangsa lain di luar Israel dahulu bukan umat Allah. Kita termasuk orang kafir yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak menyembah Allah yang sebenarnya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani. Makanya kalau Israel kemana-mana selama pengembaraan mereka 40 tahun, bangsa-bangsa di luar Israel bisa dibunuh semaunya mereka. Bahkan Tuhan kadang-kadang instruksikan bunuh semua laki-laki perempuan, sampai binatang pun dihabisin, dimusnahkan. Ya, karena mereka tidak diperhitungkan oleh Tuhan saat itu. Tapi ketika Tuhan jatuh hati kepada bangsa-bangsa lain, maka panggilan ini juga itu menjadi hak kita dari bangsa-bangsa, kaum, suku dan bahasa yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itulah bangsa-bangsa di luar Israel yang di dalamnya adalah saudara dan saya. Percaya, bilang amin. Ini ada suatu kabar baik, kabar sukacita yang luar biasa untuk kita sama-sama meresponi dan sama-sama katakan bergerak masuk dalam rencana ini yang luar biasa agung dan mulia ini. Sebab itu untuk masuk di dalam rencana ini kita harus ditebus. Ya. Karena kita menjadi orang yang terikat hutang. Makanya Tuhan harus menebus kita. Israel pun harus tebus. Ya, langkah yang pertama untuk Tuhan bawa proses kita masuk dalam rencana tertingginya untuk menjadi orang yang bebas merdeka dari semua tanggungan apapun. Ya, maka Tuhan harus menebus kita terhadap apa? Hutang akibat dosa dan kesalahan oleh darah anak domba Allah yang tercurah pada kayu palang melintang di Bukit Golgota dan mengalir pada tiang salib di Bukit Golgota. Darah itulah yang membebaskan kita, melewatkan kita dari kematian atau tanggungan hutang darah kita. Saudara tahu bahwa setiap perbuatan kesalahan, dosa dan pelanggaran itu diperhitungkan sebagai hutang. Maka doa Bapa kami itu jelas. Ya, cuma versi yang diterjemahkan sesuai dengan Lembaga Alkitab Indonesia itu sedikit dikatakan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kalau kita lihat teks aslinya, lepaskan kami dari hutang kami, demikian juga kami akan melepaskan orang yang berhutang kepada kami. Karena dalam bahasa Inggrisnya sebut dengan debt and debtors. Ya, seperti itu. Jadi perbuatan dosa atau pelanggaran kesalahan itu diperhitungkan sebagai hutang. Itu ada hukum sebab akibat. Ya, kalau untuk orang-orang yang di luar daripada Kristen itu mereka mengenalkan hukum karma, hukum sebab akibat seperti itu. Orang ateis pun percaya bahwa alam akan membalas kejahatan, alam juga akan membalas kebaikan pada setiap orang yang berbuat jahat atau baik. Nah, seperti itu adalah hukum sebab akibat yang kita kenal itu hukum tabur tuai. Makanya setiap perbuatan dosa bagi katakan iman Kristen itu artinya kita berhutang. Dan hutang itu tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Tidak bisa dilunasi atau dihilangkan
atau dikatakan dihapus dengan perbuatan baik. Saya berhutang kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika saya tidak mampu melunasinya, kemudian saya katakan bahwa Bapak Ibu, saya tidak mampu melunasinya dan saya mau berbuat baik, saya bikin bakso, saya nolong orang miskin. Itu nanti yang berikut, itu tidak mempengaruhi hutang kita. Kalau saya berhutang kepada Bapak Ibu, tetap hutang itu harus saya lunasi. Tapi ketika kita tidak mampu melunasi, maka Bapa dengan kasih yang tanpa batas, ya, Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kirim anaknya Yesus untuk jadi manusia sebagai tumbal. Itu satu alasan kenapa Yesus harus jadi manusia. Ya, untuk jadi seperti kita, jadi tumbal. Supaya Dia yang mengganti mati, membayar, menebus semua hutang darah kita. Karena perbuatan dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita. Ini luar biasa. Hanya terjadi di dalam iman Kristen, tolong dengar. Tidak pada agama yang lain kita harus bangga menjadi orang Kristen. Sebetulnya jangan tinggalkan apapun dengan rayuan apapun, dengan kompensasi apapun. Kita meninggalkan iman kita itu bodoh. Saya katakan seperti itu, saudara. Karena di kepercayaan yang lain tidak ada yang nama penebusan. Hanya terjadi di dalam iman Kristen. Bahwa kita tidak mampu menebus semua kesalahan dosa kita. Tapi Dia yang datang, ya, Allah jadi manusia, berinkarnasi jadi manusia, siap menjadi tumbal untuk membayar semua hutang darah kita. Dan Dia mati di kayu salib untuk menebus, melunasi semua hutang kita, baik dari moyang kita maupun kita, ya, di dalam dosa, terikat dengan perbudakan dosa dan kesalahan kejahatan kita. Sebab itu kita bebas merdeka karena ada penebusan terhadap hutang akibat dosa dan kesalahan oleh darah anak domba Allah. Ya, Yesus itu disebut dengan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ketika Yohanes Pembaptis bernubuat melihat Yesus. Ya, sebab itu kalau orang Israel ditebus dengan darah anak, ya, domba binatang, umur 1 tahun tidak bercacat celah. Tapi kalau kita orang perjanjian baru yang sekarang di akhir zaman ini, semua kita semua itu ditebus oleh darah anak domba Allah yang tercurah pada kayu palang melintang dan pada tiang mengalir darah itu. Itulah salib Kristus di bukit Golgota, saudara. Dan darah itulah membuat kita bebas dari semua hutang darah kita yang harusnya mati jadi hidup kembali untuk bisa apa? Menikmati semua rencananya untuk masuk dalam rencana tertinggi menjadi imam dan raja. Percaya bilang amin. Haleluya, saudara. Nah, sebab itu saudara perhatikan di sini kita bisa baca di dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia, dalam Kristus, ya, kita percaya dalam Kristus. Kita beriman kepada Kristus, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan oleh darahnya, darah Yesus, kita beroleh penebusan. Dia bayar. Saudara, ini gratis sebenarnya kita terima. Sorga, ya, mengalami kerugian, harus membayar semua hutang dosa umat manusia. Kita terima gratis. Cuma dengan modal kita beriman, percaya kepada Yesus, mengaku Dia sebagai, ya, Tuhan dan Kristus yang sudah mati menebus dosa pelanggaran kita. Dan Dia sudah dikuburkan. Dan 3 hari Dia bangkit dari antara orang mati. Dan sudah naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Kalau kita percaya dan kita akui seperti itu, dalam hati kita percaya dan dengan mulut kita mengaku, maka kita akan diselamatkan, saudara. Tidak pakai bayaran yang lain. Tidak harus berbuat baik. Tidak harus bikin bakti sosial. Karena kalau kita berbuat baik untuk bisa menghapus semua ini, pertanyaannya adalah, berapa banyak perbuatan baik itu yang bisa menghapus dosa kita? Berapa nilai yang harus kita, ya, kerjakan, berbuat baik, ya, untuk bisa dapat mencapai satu nilai tertentu? Itu berapa banyak yang kita harus buat? Dan berapa lama harus kita buat? Tidak ada ukurannya, susah, saudara. Tiba-tiba kita sadar ya orang pendosa, terus kemudian bertobat, kita punya banyak hutang, dan kita berbuat baik, tapi 2 tahun kemudian kita mati. Belum sempat kita mengumpul kebaikan kita untuk bisa membayar semua hutang, ya, kesalahan kita sudah mati. Berarti tekor loh, saudara. Nggak selamat juga. Tapi dengan percaya Yesus, beriman kepada Yesus, maka semua hutang dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita ditebus, dibayar oleh Yesus. Saudara berbahagia menjadi orang Kristen yang beriman kepada Kristus, yang sangat bertanggung jawab atas masa depan kita, atas keselamatan kita. Karena keinginan sempurna Dia, kalau boleh jangan satu pun ada yang binasa. Sebab itu Dia rela dihancurkan, Dia rela mati secara luar biasa, secara tragis dan sadis di atas bukit Golgota demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Hargai itu, saudara.
Hargai itu, jangan lepaskan apapun juga imanmu dalam situasi apapun, kondisi apapun juga. Ya jangan lepaskan iman ini. Karena engkau melepaskan, pasti engkau binasa. Karena keselamatan hanya ada dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Sebab pengampunan dosa, dikatakan sini, sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, kita bisa baca lagi dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan sampai 19. Sudah lihat di sini untuk kita dapat mengerti bagaimana masuk dalam rencana yang agung mulia ini, rencana tertinggi ini. Kita harus ditebus karena kita masih berhutang. Ya, hutang darah karena dosa pelanggaran perbuatan kita. Sebab itu ditebus dengan darah Yesus. Yesus harus disembelih mati di atas bukit Golgota menebus hutang kita. Sebab itu dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama 18-19 berbunyi demikian. Sebab kamu tahu dan harus tahu sekarang bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Artinya ya, perbuatan moyang juga ada pada kita, kutuknya turun kepada kita. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, perhatikan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah kita sekarang. Betapa saudara orang yang bernilai, orang yang berharga di matamu, di mata Tuhan. Kalau Tuhan menghargai saudara, mari saudara juga harus menghargai. Jangan isi hidup kita dengan segala macam kenajisan. Isi dengan narkoba, isi dengan seks bebas, isi dengan penyembahan berhala, isi dengan hal-hal yang betul-betul tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kalau kita tahu kita sangat bernilai di mata Tuhan, jauhkan itu semua. Hari ini ketika engkau mendengar perkataan firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Bertobat, maka aku punya kesempatan luar biasa untuk diproses Tuhan kembali, masuk dalam rencana yang tertinggi, yang mulia, yang kudus ini, untuk menjadi imam, imam dan raja. Sudah menjadi pribadi yang berbahagia, menjadi keluarga yang berbahagia, dan menjadi warga kerajaan surga yang berbahagia. Ditebus dengan darah anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Kalau orang Israel ditebus pakai darah domba binatang dan juga tidak bercacat, tapi kita tebus lebih tinggi nilainya. Karena bukan pakai domba binatang. Mungkin skala satu domba, satu ekor kambing sekarang mungkin harganya ya paling ya bisa mungkin ya 1 jutaan atau 2 jutaan. Tapi saudara, betapa luar biasa kita orang perjanjian baru. Saudara dan saya di dalamnya ditebus dengan Yesus ya, sebagai domba Allah yang siap menjadi tumbal untuk menghapus segala dosa. Saudara menjadi orang yang luar biasa berharga. Ya, harusnya kita lebih bernilai dari Israel. Kalau kita melihat nilai penebusan kita. Oke, kita akan lanjut lagi pada panggilan kepada bangsa-bangsa lain pada proses yang kedua. Dari B2, sesudah kita ditebus seperti Israel juga, kita sudah belajar pada minggu yang kemarin. Kita dimerdekakan atau dibebaskan dengan apa? Melepaskan kita. Kalau tadi ditebus karena hutang, sekarang melepaskan dari apa? Ikatan dosa Adam. Karena setiap kita yang terlahir kandungan ibu, itu kita membawa dosa Adam, disebut dosa turunan, dosa warisan, dan juga kutuk hukum Taurat. Ya, sesudah Adam masih muncul lagi hukum Taurat. Dan hukum itu mengutuki kita. Kalau orang penyembah berhala, itu 3-4 keturunan loh kutuknya. Kalau orang terlibat dalam persinahan, itu kutuknya 10 turunan. Bayangkan itu. Jadi kita ini sekarang ada keterikatan dari kutuk dosa Adam dan juga kutuk hukum Taurat. Maka Tuhan harus melepaskan kita. Kalau tadi ditebuskan hutang, tapi sekarang Dia harus melepaskan kita dari semua keterikatan perbudakan ini. Itu dengan cara apa? Ya, dilahirkan atau dibaharui kembali dari air dan Roh Kudus menjadi anak-anak Allah yang adalah ahli waris kerajaannya. Haleluya saudara. Jadi untuk melepaskan Israel, Tuhan lewat awan dan lewat laut. Dan itu Paulus katakan dalam yang 1 Korintus pasal 10 ayat yang kedua, bahwa itu adalah baptisan awan dan baptisan laut. Yang kita sudah bahas kemarin panjang lebar. Baptisan awan itu adalah baptisan Roh Kudus, dan baptisan laut adalah baptisan air. Nah, kita juga menjadi pengikut Kristus. Kita harus dilepaskan dari cengkraman ya perbudakan roh-roh dunia ini.
Dan Mesir itu merupakan simbol dari dunia kepada orang Israel. Dan kita, roh-roh dunia ini yang sudah mencengkram kita, mengikat kita, membudaki kita adalah sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Seperti Daud katakan seperti itu. Aku sudah dibentuk dalam kandungan ibu, sudah terikat dengan dosa dan kesalahan. Belum berbuat apa-apa tapi sudah ada ikatannya. Sebab itu perlu dilepaskan menjadi orang yang bebas merdeka untuk bisa masuk ya di dalam rencana yang maha dahsyat dan agung ini untuk menjadi imam dan raja. Maka kita dilepaskan itu dari air dan Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima. Nikodemus datang malam-malam kepada Tuhan Yesus. Dia kan guru besar zaman itu kepada orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu pintar. Kalau sampai ya orang yang menjadi guru atas mereka pasti orang jenius, sehingga mereka harus mengakui dia. Dan dia seorang rabi juga, Nikodemus. Ya, dia juga duduk dalam 70 anggota Sanhedrin, mahkamah agama yang menentukan mati hidup di zaman itu, menjadi katakanlah mahkamah agung, ya pemegang katakanlah hukum tertinggi, menentukan setiap kebijakan tertinggi kepada orang-orang Israel zaman itu. Maka dia datang dan dia menanyakan mengenai bagaimana untuk memperoleh hidup kekal. Dan Yesus jawab, kalau engkau tidak lahir maka engkau jangankan masuk. Lihat ada enggak, saudara. Ya, pada ayat yang ketiga dikatakan Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Perhatikan kata lahir, berarti Tuhan ciptakan kembali. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, lihat aja tidak, saudara. Sebab itu Tuhan tegaskan lagi, Nikodemus ya tidak mengerti profetik yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, dia menilai perkataan Tuhan Yesus dari perkataan secara transliteral, ya, harafiah. Sebab itu dikatakan begini. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua seperti saya? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali lagi? Dia melihat secara hurufiah atau harafiah. Tapi pada Tuhan berkata secara profetik. Kemudian Tuhan lanjutkan lagi keterangan yang lebih jelas lagi. Ini jawab Yesus pada ayat yang kelima, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Perhatikan, dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh. Air dan roh. Kata lahir memberikan pengertian buat kita. Artinya Tuhan menurunkan keturunan. Kalau keturunan anak itu prosesnya pasti dilahirkan. Ya. Jadi berarti Tuhan menurunkan keturunan atau memulihkan kembali status kita sebagai anak Allah. Harus lewat apa? Air dan Roh Kudus. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya langkah pertama untuk kita bisa menjadi ya punya hak waris untuk masuk menjadi anggota kerajaan, untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini, harus prosesnya lewat pintunya adalah harus dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Kalau Israel tadi sudah artikan, ya, awan dan laut, laut air, awan Roh Kudus. Kalau kita ya sejajar sekarang paralel untuk masuk dalam rencana kerajaannya, harus dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Dan untuk menjelaskan lebih lagi detail pengertian lahir dari air dan Roh Kudus itu, kita akan baca surat Paulus kepada ya Titus di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Oke. Kata dia telah menyelamatkan kita artinya proyek keselamatan yang Yesus lakukan buat umat manusia itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Sebab itu dia sudah kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya proyek keselamatan bagi semua umat manusia telah diselesaikan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu lewat pengorbanannya di bukit Golgota di atas kayu salib. Maka sudah selesai yang namanya proyek keselamatan atau jalan tol dari bumi bisa sampai ke sorga. Itu bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, benar, tapi karena rahmatnya, anugerahnya, kasih karunia-Nya, grace, sola gracia. Tapi bagaimana sola gracia itu kita bisa nikmati? Harus lewat proses oleh permandian kelahiran kembali. Permandian berarti lahir dari air itu adalah lewat permandian, ya. Itu disebut dengan permandian kelahiran kembali atau lahir dari air itu disebut dengan permandian air. Atau dalam bahasa Greka yang di Indonesia akan jadi baptisan air. Saya bersyukur bahwa kata aslinya, kata baptisan itu ya tidak diganti dengan kata permandian.
tapi diganti dengan bahasa asli karena Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis pakai bahasa Yunani atau bahasa Greka, dan berkata baptizo. Baptizo itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi ya permandian atau mandi. Ya, jadi sudah perhatikan di sini oleh ya permandian kelahiran kembali, berarti lahir dari air itu adalah lewat baptisan air dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sesudah baptisan air menjadi tahir, kemudian Roh Kudus menaruh benih yang baru, maka kita menjadi orang yang baru atau disebut dengan lahir baru. Ya, sudah perhatikan bahwa kata baptizo itu baptisan dipakai berasal dari kata baptizo dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka. Itu punya 3 pengertian secara harfiah. Artinya ya satu benda seperti ini yang ditenggelamkan, dicelupkan dalam air. Itu arti daripada baptizo. Sesuai dengan arti katanya. Yang kedua artinya satu benda yang seluruh permukaannya basah semuanya. Itu artinya baptizo. Atau yang ketiga artinya satu benda yang seluruh permukaannya diliputi air. Itu namanya baptizo. Ya, jadi kalau kata kita ya kalau diliputi air ya kita tenggelamkan berarti. Satu benda kita tenggelamkan berarti otomatis dia sudah diliputi air seluruhnya. Dan pasti kalau kita tenggelamkan pasti semua permukaan dari benda itu pasti basah seluruhnya. Kalau percik itu rantiso. Alkitab tidak menulis rantiso, tapi Alkitab menulis dengan jelas itu baptizo, saudara. Ini jadi bahan perenungan buat kita, bukan jadi bahan debat. Mari kita back to Bible, kembali kepada kebenaran yang sejati bahwa baptisan itu adalah permandian. Mandi artinya seluruh tubuh kita dicuci, dibasahi oleh air untuk mengalami pentahiran. Sesudah kita ditahirkan dengan air lewat ya baptisan air atau permandian kelahiran kembali atau lahir dari air, maka Roh Kudus akan menaruh benih yang baru. Kalau kita tadi terakhir itu pakai benih orang tua kita yang cacat, ada dosa, ada kesalahannya, baik dari dosa Adam maupun kutuk hukum Taurat. Tapi sesudah dibersihkan, jadi tahir hatian dan roh yang baru, maka kemudian Tuhan taruh benih yang baru, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang menyebabkan ya kita menjadi anak-anak Allah. Ketika Roh Kudus itu ditaruh dalam kandungan Maria, lahir Yesus anak Allah. Ketika Roh Kudus ditaruh di hati kita yang sudah dibersihkan, ditahirkan dengan air, maka lahirlah kita sebagai juga anak-anak Allah. Sehingga kita dapat menyebut dia Abba, ya Bapa, my Father, my Daddy. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan, saudara. Kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Kita lahir kembali supaya status kita yang hilang ketika jatuh dalam dosa di Taman Firdaus. Iblis mengambil kemudian status kita. Dia mengambil kekuasaan dari kita, dikembalikan kepada kita. Untuk apa? Sebagai pewaris untuk membangun kerajaan sorga di bumi. Kita bisa baca dalam surat Galatia pasal 4 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Banyak ayatnya sudah bisa lihat di monitor, tapi kita tidak baca semua sebagai hanya kelengkapan dari semua itu. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya Yesus ya, yang lahir dari seorang perempuan sebagai manusia, betul, manusia 100%, dan dia takluk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus itu takluk kepada hukum Taurat, dia tidak berdosa kepada hukum Taurat yang masih berlaku saat itu, sehingga dia menjadi orang yang benar, orang yang kudus, dan menebus kita sebagai orang yang berdosa. Kalau dia tidak takluk kepada hukum Taurat, maka dia juga termasuk orang yang berdosa, tidak mungkin akan bisa menebus kita orang berdosa. Ayat yang kelima, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima sebagai apa? Diterima menjadi anak. Tolong perhatikan loh. Menjadi anak. Kenapa anak? Karena anak itu merupakan ahli waris untuk bisa menerima ya rencana kerajaan. Karena kerajaan itu pasti pakai ahli waris, pewaris. Kemudian ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, itu Roh Kudus, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Karena kita sesudah roh itu ada pada kita, ya sudah ya dibaptis Roh Kudus, maka kita sekarang menjadi anaknya dan kita akan berhak. Status kita berubah. Ya, Bapa kita yang di sorga itu menjadi ayah kita. Yang dalam bahasa Lembaga Alkitab Indonesia, kita sekarang memanggil dia ya Abah, ya Bapa atau ayah, my Father, my Daddy. Ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba,
melainkan anak. Perhatikan, kalau dulu hamba dosa diperbudak seperti Israel juga di Mesir, menjadi kaum yang dibudaki, yang tidak bebas, yang terikat dengan roh-roh perbudakan dunia. Dan Mesir simbol daripada dunia saat itu. Tapi ketika kita sudah lahir kembali dari air dan Roh Kudus, kita menjadi orang yang bebas, merdeka, dan kita bukan hamba lagi, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Untuk apa? Untuk bisa dapat berhak masuk dalam kerajaannya, dan berhak juga menikmati semua fasilitas kerajaan, dan berhak juga bisa menikmati semua otoritas kerajaan. Kita baca di dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Miskin dalam hal apa? Pengenalan akan Allah. Miskin dalam hal apa? Kekayaan rohani. Pasti berdampak pada kekayaan jasmani. Itulah bangsa-bangsa di luar Israel. Kita termasuk bangsa yang miskin. Tadinya gitu seperti itu, tapi Tuhan menjadikan kita kaya. Yesus jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dan bangsa-bangsa yang tadinya miskin terhadap pengetahuan tentang kebenaran, miskin terhadap semua kasih Tuhan, miskin sebab semua fasilitas surgawi, kita jauh dari kebenaran, kita jauh dari sumbernya, maka kita menjadi orang yang miskin, pribadi yang miskin. Tapi sudah Yesus datang, maka Dia memilih orang-orang yang miskin bagi dunia saat itu, oleh dunia. Dan Dia memperkaya kita dalam iman. Dan sesudah itu kita menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau saudara bersyukur, mari sama-sama katakan amin. Saudara menjadi orang yang miskin jadi kaya sekarang. Bukan kaya secara materi, tapi kaya di dalam kuasa, kemuliaan, dan hal-hal yang rohani. Itulah yang tertinggi, yang menjamin hidup kita baik sekarang maupun yang akan datang nanti. Kekayaan jasmani terbatas. Pada saat kematian kita tidak bisa membawa apa-apa. Ayub berkata, sebagaimana aku telanjang keluar dari kandungan ibu, aku akan kembali juga dengan telanjang. Tidak ada yang bisa aku bawa. Tapi kalau kekayaan rohani yang kita miliki, itu kita bawa sampai ketemu dengan Tuhan di sorga. Percaya, bilang amin saudara. Itu warisan yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Ketika kita diubah statusnya, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, menjadi anak-anak Allah lewat, sekali lagi saya stressing di sini, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Bukan baptisan air saja, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Seperti Tuhan berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak lahir dari air dan Roh Kudus, atau engkau tidak dilahirkan dari baptisan air dan Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus, maka engkau tidak bisa menjadi ahli waris atau menjadi orang-orang yang bisa masuk dalam kerajaannya. Jelas sekali ayatnya. Kemudian bagian yang ketiga, dari panggilan kepada bangsa-bangsa lain, B3, itu dikatakan di sini, kalau tadi Israel diikat dengan perjanjian juga, kita juga diikat dengan perjanjian. Sebab itu sekali lagi saya tekankan di sini, kekristenan bukan kita memeluk satu agama, kemudian menjadi orang yang fanatik. Tapi kekristenan itu adalah kita dipanggil masuk dalam rencananya dan diikat dengan perjanjian yang di dalamnya tentu ada hak dan kewajiban yang harus kita jalani dengan taat untuk kita bisa dapat menjadi orang-orang yang bisa menikmati semua janji itu. Sebab itu kita bukan orang yang agamawi, beragama, tapi kita adalah orang yang diikat dengan perjanjian untuk bisa masuk dalam rencananya. Sebab itu saudara lihat di sini, kalau Israel juga diikat dengan perjanjian, dan kita kenal itu perjanjian lama, mereka diikat, dan kita diikat juga dengan Tuhan dan umatnya. Dan terjadi kalau Israel di kaki Gunung Sinai, tentangan Horeb, kalau kita diikat perjanjian itu di Bukit Golgota, di bawah salib Kristus, karena darah itu tercurah membasahi semua isi bumi ini. Artinya darah itu juga merupakan darah perjanjian, darah anugerah Allah bagi setiap kaum, bangsa, suku, dan bahasa. Dan saudara lihat di sini pada B yang keempat, panggilan tertinggi bagi bangsa-bangsa di luar Israel, meterai perjanjiannya itu adalah darah anak domba Allah atau darah Yesus. Tadi darah sebagai alat penebus, sebagai nilai untuk menebus dosa, karena kita utang darah, karena kesalahan dosa dan pelanggaran. Tapi darah itu juga merupakan meterai
perjanjian baru. Ya, dan darah itu adalah darah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Saya senang kita baca dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 20, karena pada Injil sinoptis yang lain itu pada Matius dia dijelaskan ada hilang satu kata, adalah kata perjanjian baru. Di Markus juga tidak ada, walaupun ada teks yang sama, tapi kita baca di Lukas pasal 22 ayat 20 jelas itu. Tertulis secara jelas. Demikian bunyinya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Jadi Tuhan sudah buat satu seremonia untuk supaya umatnya, rasul-rasul saat itu bisa memahami sebentar nanti ini akan terjadi di Bukit Golgota sana. Prosesi ini adalah prosesi pengikatan perjanjian. Sebab itu Tuhan sudah katakanlah membuat itu lebih dulu, melakonin itu lebih dulu untuk supaya mereka bisa mengerti. Maka kita bisa lihat di sini ketika perjamuan yang terakhir, Tuhan dengan 12 muridnya yang sebentar dijadikan rasul, dan kita tahu satu berkhianat, Yudas, tapi mereka sama-sama masuk dalam satu perjamuan terakhir disebut dengan Last Supper. Yesus kemudian ambil roti, dia memberkati dan dipecah-pecahkan dan diberikan kepada semua murid, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Kemudian dia mengambil cawan, yang kita tahu cawan itu berisi anggur, dan dia memberkatinya dan dia berkata seperti ini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru. Perhatikan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, artinya meterainya darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, jadi perjanjian ini itu ya meterainya ialah darah Yesus. Kalau Israel tadi perjanjiannya yang mengikat 10 hukum itu, yang merupakan dasar semua hukum Taurat, itu diikat dengan darah ya anak lembu jantan dan kemudian darah domba jantan. Tapi kalau kita meterainya itu dengan darah anak domba Allah yang tercurah di Bukit Golgota. Kita melihat juga Paulus menyurati orang-orang di Korintus yang ditulis dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Perus gawahi, perhatikan garis bawahi perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi berarti perjanjian lama dimeteraikan pakai darah ya anak domba jantan, kemudian anak lembu jantan. Tapi perjanjian baru dimeteraikan pakai darah anak domba Allah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah lihat, perhatikan ya. Jadi orang perjanjian baru itu meterainya adalah darah Yesus atau darah anak domba Allah. Ya, sudah jelas pasti ya. Sebentar kita lihat pembandingnya. Kemudian saya lanjut lagi. Apa isi perjanjian yang diikatkan, yang sudah dimeteraikan antara Tuhan dengan orang-orang perjanjian baru yang terjadi di Bukit Golgota itu ketika darahnya tercurah? Itu merupakan darah yang menebus, membayar hutang darah kita. Kemudian darah itu juga merupakan meterai perjanjian baru, dan sejak saat itu maka perjanjian baru itu berlaku sampai hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Percaya bilang amin. Dan kita lihat di sini, kalau isi perjanjian lama itu 10 hukum ya atau 10 perintah itu, isi perjanjian baru sekarang ini ya, apa isi perjanjian yang diikrarkan di Bukit Golgota itu dengan darah Yesus sebagai materai? Itu ialah perjanjian baru yang dinubuatkan lewat Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-34, juga diulangi lagi dalam surat Ibrani pasal yang ke-8 ayat 8 sampai 13. Kemudian ada keterangan lanjut di pasal 10 ayat 1 dan 9. Nah, kita akan baca saja dalam surat Ibrani karena ini ayat yang sejajar, yang sama, diulangi lagi, sesuatu yang diulangi. Nubuatan perjanjian lama diulangi pada perjanjian baru. Ini saudara harus berikan attention yang lebih khusus lagi. Dan saya senang kita akan baca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 sampai 13. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Perhatikan, perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda.
Jadi Tuhan yang mengganti yang lama yang sudah cacat karena sudah ada ingkar janji, ya, Tuhan prestasi sudah bermasalah dan itu sudah menjadi ya katakanlah ancaman bagi orang Israel dan sudah banyak yang memakan korban karena perjanjian itu. Maka Tuhan ingin dengan kasih-Nya yang kekal ingin kembali mengganti dengan perjanjian yang baru. Sebab itu Dia katakan di sini, sebab Ia menegur mereka ketika berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, ingkar janji, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat selanjutnya, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kemudian selanjutnya, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ayat selanjutnya 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka, ada pengampunan. Kemudian ayat 13 terakhir. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, perhatikan. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi sudah lihat, ketika perjanjian baru ini dinubuatkan oleh Yeremia, maka ya pasti akan mengganti perjanjian yang lama. Dan kita tahu perjanjian yang lama didominasi oleh Taurat. Ketika diganti dengan baru, maka Taurat itu ya praktis tidak berlaku lagi. Kita akan baca ayat pasal 10 ayat 1 dan 9. Pak, ini tegasnya di sini sudah, supaya saudara jangan rancu. Ya, sesuatu sudah kita lewat, kita sudah ada di baru, masih kita mundur ke belakang lagi. Itu zaman dulu. Tapi sekarang kita tidak lagi. Kita tidak diikat dengan Taurat lagi, karena sudah ada suatu perjanjian lebih mulia, lebih agung yang sudah mengganti perjanjian yang lama. Demikian surat Ibrani pasal 10 yang pertama berkata demikian. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dia bayangan saja, bukan real. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Saudara perhatikan ini loh. Hukum Taurat itu bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Karena korbannya binatang. Tapi kalau kita korban sekali untuk selama-lamanya, yaitu anak domba Allah. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Perhatikan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Atau orang yang takluk kepada hukum Taurat, itu tidak membawa kesempurnaan kepada kita. Untuk menjadi sempurna seperti Yesus itu mimpi. Tolong dengar baik. Ya, ayat yang ke-9. Nanti Bapak Ibu baca yang lain. Saya langsung aja ayat 1 dari Ibrani 10 dan ayat 9. Dan kemudian katanya, perhatikan ya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan. Yang mana dihapus? Taurat. Supaya menegakkan yang kedua. Itulah perjanjian baru. Percaya bilang amin. Saya tidak salah ngajar. Saya bertanggung jawab. Karena ayat dengan jelas menjelaskan seperti itu. Baru saudara. Dan kita tahu secara cepat. Saya akan sampaikan apa isi perjanjian baru. Ya, sudah bisa lihat di sini. Yang lalu, pada pertemuan beberapa bulan yang lalu, itu kita telah membahas ini juga. Ya, isi dari perjanjian yang baru. Ada 7 isi perjanjian yang baru sesuai dengan teks Alkitab. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34, dan juga dalam surat Ibrani pasal yang ke-8 ayat 6 sampai 13. Yang pertama Romawi, kutuk keturunan diputuskan atau dibatalkan. Makanya Yeremia 31 ayat 29 katakan, pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anak menjadi ngilu. Ini bicara mengenai perbuatan orang di atas ditanggung orang di bawah. 2 Romawi, kesalahan dan dosa kita diampuni, ya, ditebus, serta Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita dan kesalahan kita. 3 Romawi, kalau ini 2 hal sudah disingkirkan, 2 hal ini sudah disucikan, 2 hal ini sudah ditahirkan, maka otomatis secara serta-merta kita akan terima Roh Kudus di dalam setiap hati manusia. Ya, ini bukan karunia, tapi ini dorea, anugerah bagi setiap orang
yang sudah ditahirkan, yang sudah diputuskan dari semua kutuk keturunan dan semua kesalahan dan dosa sudah diampuni, maka dia pasti akan menerima Roh Kudus dalam hatinya lewat baptisan Roh Kudus dengan cara menumpangkan tangan di atasnya. Dan tanda dia terima Roh Kudus, dia diberi kemampuan supranatural. Saudara dengar, berkata-kata dengan bahasa lidah, pasti terima. Ayatnya mengatakan begitu. Ini dorea, bukan karisma atau karismata, tidak. Dorea berlaku karena ia anugerah kepada semua orang yang sudah dipulihkan, diputuskan kutuk keturunannya dan diampuni dosa kesalahannya, maka dia pasti akan menerima Roh Kudus dalam hatinya, karena Tuhan menaruh benih yang baru dalam hatinya dan status dia berubah menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan sorga untuk membangun kerajaan sorga di bumi ini. Percaya, bilang amin. Kemudian yang keempat, Romawi, ya, kita menjadi anak-anak Allah, anak-anaknya, dan Allah menjadi Bapa kita. Karena tadi bilang kalau kita adalah anak, di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, maka Allah akan menyuruh roh anaknya diam di dalam kita, dan kita akan berkata, ya Aba, ya Bapa. Lanjut, bagian yang kelima, sesudah kita berubah status menjadi anak-anaknya, yang kelima, kita menjadi bait Allah atau bait Roh Kudus. Ya, seperti Paulus katakan kepada orang Korintus dalam 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Siapa yang membinasakan bait Allah, maka aku akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Bukan gedung, saudara. Kalau dulu zaman perjanjian lama gedung, tapi bait Allah perjanjian baru adalah pribadi-pribadi yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Allah. Percaya, bilang amin. Harapan saya, Bapak Ibu juga sudah mengalami proses ini untuk menjadi anak-anak Allah, siap akan mengambil bagian, ya, di dalam membangun kerajaan sorga di bumi ini yang diperintah oleh imam-imam yang akan menjadi raja. Kemudian yang keenam, Taurat atau firman-Nya ditaruh dalam batin dan ditulis dalam hati manusia. Kalau dulu ditulis dalam 2 loh batu, tapi sekarang ditulis dalam loh hati manusia, sehingga otomatis setiap orang akan berhasil mengenal Allah. Itu yang bagian ketujuh, secara pribadi. Kenapa? Karena Roh Kudus taruh kehendaknya, kehendak Bapa di dalam hati kita. Kalau dulu mesti 1 tahun 1 kali imam besar masuk dari ruang Maha Kudus, mengambil keluar, ya, katakanlah 2 loh batu itu, dan membaca, ya, di depan semua umat. 1 tahun 1 kali, pantas umat sering lupa, saudara. Makanya kalau kitab kita jarang baca, kita sering lupa perintah Tuhan, janji Tuhan. Hanya kita bisa tersesat, saudara. Tapi ketujuh isi perjanjian baru ini yang membuat kita menjadi orang yang berbahagia di akhir zaman ini. Orang perjanjian baru yang luar biasa, ditebus pakai darah Yesus. Meterai perjanjian kita juga pakai darah Yesus. Percaya, bilang amin. Haleluya. Kemudian kita akan masuk, ya, bagian yang keenam. Tadi yang kelima, sekarang yang keenam. Bahwa isi perjanjiannya itu atau klausul perjanjian ditulis pada loh daging. Kalau perjanjian lama, orang Israel, isi perjanjiannya ditulis pada loh batu. Dan kalau kita ditulis pada loh daging kita atau di dalam hati manusia, ya, itu ditulis dalam surat 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, kita akan membacanya. Haleluya, banyak ayat, tapi kita baca 1 ayat ini sudah bisa menjelaskan yang lain, ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu. Kalau perjanjian lama loh batu yang mati, tapi kita pada loh hati kita, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Secara otomatis, ya, orang lebih mudah untuk bisa mengenal Tuhan. Perasaan kehendak Tuhan, pikiran Tuhan itu ada dalam hati kita. Karena Tuhan tulis semua kehendaknya itu dalam hati manusia. Percaya, bilang amin. Betapa kita menjadi orang yang luar biasa berharga dan sangat, ya, memungkinkan untuk kita bisa menang. Karena karya Tuhan luar biasa bagi orang perjanjian baru. Ya, kalau perjanjian lama masih jauh dari kesempurnaan, tapi karya Tuhan kepada orang perjanjian baru sangat sempurna, sehingga memungkinkan kita untuk bisa bertahan terus makin bertumbuh ke arah Kristus. Dan pada gilirannya kita akan menjadi sempurna seperti Kristus. Percaya, bilang amin. Secara ringkas, saudara, bagaimana hubungan paralel antara
panggilan kepada bangsa Israel dengan panggilan kepada bangsa-bangsa lain, dan prosesnya yang kita sudah bahas pada minggu kemarin dan hari ini juga. Kita lihat ini, saya buat dalam satu tabel bagaimana hubungan yang sejajar paralel ini. Saudara bisa lihat di sini, kan ada 6 poin tadi. Itu panggilan kepada bangsa Israel, kemudian panggilan kepada bangsa-bangsa lain ya. Kita sudah lihat di sini, kalau poin 1 itu ditebus oleh darah anak domba jantan tidak bercela, domba binatang ya. Kalau kita itu ditebus oleh darah anak domba Allah yang tidak bernoda dan tidak bercacat, sama. Kalau di mereka domba jantan, dan kita tahu bahwa jantan ini adalah merupakan simbolik kepada Kristus yang datang kemudian, karena Yesus disebut dengan ya anak laki-laki. Ya, makanya domba jantan gitu, seperti itu. Kenapa ada kata jantan? Jelas itu profetik buat Yesus nanti. Yang dia juga menebus kita sebagai anak domba Allah. Dia juga jantan yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Itu kita sudah tahu di dalam surat 1 Petrus 1 ayat 18-19. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Untuk apa? Supaya kita bisa membangun kerajaan imam di bumi ini. Kita bisa baca kitab Wahyu pasal yang kelima ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Pak, kita lebih mempertegas. Ini dari poin A dan B, panggilan tertinggi dari setiap bangsa Israel dan bangsa-bangsa. Dan saya buat dalam tabel seperti ini untuk kita bisa lihat kiri kanan sejajar sehingga mudah memahaminya. Wahyu pasal yang kelima ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu, perhatikan, darah Yesus engkau telah membeli mereka, menebus, membeli bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, berarti seluruh umat manusia dari punya latar belakang yang berbeda-beda. Kalau dulu panggilan hanya khusus Israel, tapi sekarang panggilan ini juga untuk semua kita, dari setiap suku apapun juga, dari bahasa apapun juga, dari kaum manapun juga, dan dari bangsa dari manapun juga. Kita masuk juga di dalam panggilan tertinggi ini untuk menjadi imam-imam dan raja. Ya, kemudian ayatnya ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi apa? Suatu kerajaan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sama panggilannya. Ya, itu bagian poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, karena dalam poin ya. Cara gimana? Tadi ditebus sama, kemudian dilepaskan dilepaskan bangsa Israel dari cengkraman perbudakan Mesir itu oleh tiang awan dan laut. Ya, Teberau mereka lewat di sana, dan kemudian awan juga menuntun mereka. Dan kita tahu profetik ini Paulus katakan kepada orang Korintus itu dalam 1 Korintus 10 ayat 2 kita akan baca. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan laut. Perhatikan, sudah lihat Paulus mendapat pengertian, ya, mendapat pencerahan ini bahwa untuk menjadi pengikut Musa, yaitu Israel di bawah pimpinan Musa, mereka semua harus dilepaskan dari cengkraman, ya, perbudakan Mesir. Itu harus lewat, ya, baptisan awan dan baptisan laut, saudara. Dan ini kita tahu, kita sekarang juga untuk menjadi pengikut Kristus mesti melepaskan kita dari ikatan dosa, adan dan kutuk hukum Taurat, serta roh-roh penguasa dunia. Dengan apa? Jalan apa? Dengan dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Sama, sudah lihat sejajar ini pengertiannya. Kita tahu tadi kita sudah bahas air dan Roh Kudus itu artinya baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Dan Yesus sebelum naik ke sorga, dia berbicara, ya, berulang-ulang selama 40 hari itu mengenai kerajaan Allah. Kita bisa baca dalam Kisah 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ini penting sekali tuh. Sebab ayat yang ke-6 itu menulis di dalam 1 Kisah Rasul pasal yang pertama, Yesus terangkat ke sorga. Apa yang dia sampaikan sebelum dia meninggalkan murid-muridnya atau orang-orang zaman itu yang sudah menjadi pengikut dan percaya kepada dia. Dia katakan seperti ini pada ayat yang ketiga. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang. Perhatikan saudara, selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara juga kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Berulang-ulang Yesus ingatkan supaya mereka tuh fokus. Supaya mereka tahu ini panggilan prioritas. 40 hari berulang-ulang dia berbicara terus. Dia hadir menampakkan diri dalam tubuh kemuliaan, ya, untuk berbicara kepada mereka muka dengan muka, kepada semua orang percaya yang menjadi murid Yesus, supaya dia berbicara kepada mereka tentang apa? Tentang kerajaan Allah.
Jadi merupakan fokus atau prioritas pemberitaan kita hari ini adalah mengenai Kingdom of God, Kingdom of Heaven. Kenapa? Itu tempatnya kita. Supaya kita tahu mempersiapkan diri dan kita termasuk pribadi-pribadi keluarga yang siap untuk dibangun menjadi elemen komponen membangun kerajaan ini dan kita bisa menikmati di dalamnya. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Perhatikan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Persoalan kerajaan sorga, Yesus bicara entry pointnya, pintu masuknya itu adalah baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Seperti dia menegaskan kembali ketika dia bercakap-cakap dengan seorang guru besar, Nikodemus, kalau engkau mau masuk dalam kerajaan itu, engkau harus lahir dari air dan Roh Kudus. Dan sebelum dia terangkat ke sorga, sebelum dia terangkat ke sorga, dia juga berulang-ulang menegaskan, bicara mengenai kerajaan sorga, mengenai kingdom selama 40 hari. Dan dia juga akhiri, dia katakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti Yesus dari awal pelayanannya sampai akhir pelayanan sebelum dia terangkat ke sorga, dia bicara mengenai kerajaan sorga dan dia bicara hubungan relevansi kuat dengan baptisan. Sebab tuh hari ini kalau orang meninggal kebagian ini, betapa kita orang yang celaka loh. Apalagi kita mengajar bahwa baptisan tidak penting. Baptisan itu bukan syarat keselamatan. Baptisan bukan pintu masuk untuk memperoleh semua yang dijanjikan Tuhan di dalam kerajaannya. Engkau penyesat juga. Saya berani berkata seperti itu. Karena firman ini berkata, sebelum Yesus terangkat, berulang-ulang dia bicara mengenai kingdom, mengenai kerajaan. Dia ulangi lagi. Bagaimana Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Israel mengalami 2 baptisan untuk masuk dalam rencana mendirikan kerajaan sorga di bumi. Satu awan Roh Kudus dan laut adalah air. Kita menjadi pengikut Yesus juga dipanggil pada panggilan yang mulia ini untuk masuk dalam rencananya membangun kerajaan sorga di bumi. Harus juga lewat baptisan air dan Roh Kudus. Percaya bilang amin. Ini kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Air dan Roh Kudus, dibaptis air dan Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang baru, untuk bisa dipakai Tuhan membangun kerajaan sorga di bumi. Bagian yang ketiga, sudah lihat, diikat dengan perjanjian itu di kaki Gunung Sinai. Kita sudah baca yang lalu dengan Keluaran 24 ayat 1-8, Musa sebagai notaris. Kemudian sejajarnya orang perjanjian baru diikat dengan perjanjian di Bukit Golgota. Ketika darahnya tercurah habis membasahi bumi ini, maka penebusan terjadi atas dosa kesalahan dan semua umat manusia. Tapi darah itu juga merupakan materai untuk mengikat perjanjian itu, dan proses itu terjadi. Kalau satu di kaki Gunung Sinai, satu di Bukit Golgota, di bawah salib Kristus, di kaki salib Yesus. Kemudian poin yang keempat, meterainya adalah darah anak lembu jantan dan darah anak domba jantan. Tapi untuk sejajarnya orang perjanjian baru, meterai perjanjian kita adalah darah anak domba Allah atau darah Yesus. Kemudian poin yang kelima, isi perjanjian adalah 10 firman yang menjadi dasar hukum Taurat yang kita sudah belajar kemarin. Tapi isi perjanjian kita pada orang perjanjian baru itu dalam Yeremia 31 ayat 29 sampai 34 yang saya sudah uraikan tadi. Ada 7 isi perjanjian baru yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ditulis pada kedua loh batu semua isi perjanjian yang diikat di kaki Gunung Sinai itu. 10 hukum itu kita tahu. Ditulis pada loh batu, satu kiri satu kanan. Isi perjanjian kita di perjanjian baru ditulis pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Berarti kita lebih mudah, lebih langsung bisa mengenal Tuhan, karena keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan itu ada dalam hati kita. Haleluya. Ini yang dapat kami sampaikan. Dan akhirnya, jadilah pribadi, keluarga dan komunitas yang terpanggil, terpilih menjadi imamat yang rajani untuk membangun kerajaan sorga di bumi, menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Demikian seri pengajaran kita hari ini mengenai imamat rajani.
Diberkati orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, memeliharanya, dan menaruh dalam hati dan melakukannya. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang sudah berfirman atas kami, yang sudah mengajar kami, hamba sangat terbatas. Kami percaya ketika firman disampaikan, maka Roh Kudus akan turut bekerja bersama-sama dengan firman yang sudah disampaikan ini, memateraikan di dalam hati setiap pendengar yang sudah mendengar semua pewartaan firman ini, sejauh mana suara ini bisa terdengar dimanapun semua ya orang-orang yang percaya berada. Kami percaya Roh Kudus akan menumbuhkan di dalam hati kita, menanam di dalam hati kita, sehingga akan menumbuh kembangkan menjadi benih firman yang kuat untuk menghasilkan buah-buah kerajaan, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Berkati kami semua Tuhan, apapun yang kami butuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Kalau hari ini yang sakit, ketika firman disampaikan kesembuhan terjadi. Kalau yang lemah ada kekuatan yang baru, karena firman itu juga kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan, memulihkan keadaan kita. Kalau ada yang mengalami persoalan masalah, pasti firman ini akan memberikan jalan keluar, sehingga kita bisa memperoleh jawaban dari semua pergumulan masalah kita. Kalau dia datang dengan beban berat, pasti Tuhan dengan firman disampaikan, maka kelegaan menjadi bagian kita. Kalau datang dengan keterikatan, maka kelepasan terjadi. Kalau datang dengan hati yang susah, pulang dengan hati yang berpenuh dengan sukacita yang datang daripada Tuhan, yang kita tahu sukacita daripada Tuhan itu merupakan kekuatan kita. Dengan persoalan apapun, kalau engkau datang hari ini mendengar firman ini, tidak kembali dengan sia-sia. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan firman Tuhan akan tinggal kekal selama-lamanya. Berkati semua yang sudah mendengar, mengikuti acara ini Tuhan. Ya, seri pengajaran firman Tuhan dalam program dari Yayasan Imam Ahmad Rajani ini, kami percaya pasti kami semua diberkati oleh Tuhan. Saatnya kami akan menikmati berkat Tuhan. Sebab itu dengan iman kami akan mengangkat, menadahkan tangan kami. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat. Tuhan Yesus akan memberkati dan melindungi engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, sehingga engkau menjadi orang hebat, unggul. Hidupmu naik, tidak akan turun.
jadi kepala dan bukan ekor. Engkau menjadi excellent, extraordinary, supernatural. Engkau bisa mendengar suara roh Tuhan. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dan kelimpahan yang ada di dalam hati pikiran kita, yang berkuasa di dalamnya, dan kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Maka semua kita yang terima berkat ini, dia berkat ini di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, menjadi milik pusaka kita mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Amin. Kita akan ketemu pada seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.